Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita, sebab Tuhan datang ke dalam dunia dengan satu misi, yaitu untuk menggembalakan dan menyelamatkan kita. Pada kesempatan ini saya akan membacakan satu nas yang kita akan renungkan sebagai renungan Natal di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini berada di dalam satu perikop yang berbicara tentang gembala yang baik. Di sini dijelaskan saudaraku bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang menggembalakan domba-dombanya melalui satu prosedur yang baik. Tidak seperti gembala yang datang untuk membinasakan domba-domba dengan memanjat tembok dan masuk di dalam kandang domba. Nah, ayat ini mengatakan bahwa gembala yang tidak baik itu, yaitu iblis, itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita sudah melihat peristiwa di mana di dalam Kejadian dijelaskan bahwa si gembala yang tidak baik, yaitu iblis, datang untuk memperdaya manusia dengan mengiming-imingi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Namun karena tipu daya yang demikian manis membuat manusia jatuh di dalam dosa dan mati. Tetapi gembala yang baik, seperti yang telah kita baca, ia datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapankah kita dapat mengalami hal-hal semacam itu? Apabila kita merasakan suasana Natal ini, seringkali kita membuat perbedaan, dikotomi antara Natal, Paskah, dan kebangkitan Tuhan. Tapi saudaraku, sebenarnya ini adalah satu rangkaian rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia turun menjadi manusia untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa di dalam kekekalan dengan mati di salib. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan pengharapan supaya iman kita tidak sia-sia. Kita harus mengetahui bahwa gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-domba, untuk umatnya. Begitu kasihnya Tuhan Yesus kepada umatnya yang harus binasa karena pelanggarannya terhadap ketetapan Allah. Dia rela menggantikan kita. Dia turun sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib dan bangkit lagi untuk menebus segala kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Nah, sekarang kita perlu belajar, saudaraku, bagaimana agar kita dapat mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Bagaimana agar gembala yang rela mati buat domba-dombanya ini memberikan dampak terhadap keselamatan jiwa kita.
kita perlu, suruhku, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita benar-benar sudah ditebus oleh Tuhan, maka penebusan itu harus kita sikapi dengan taat akan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Di sini ada 6 hal yang saya akan sampaikan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk mewujudkan keselamatan kita di dalam kekekalan. Kita wajib melakukan hal-hal berikut ini, yaitu hidup kita penuh dengan kasih. Di situ dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-10 bahwa apabila kita ini sudah diperbarui dan kita lahir dari Allah, maka kita ini memiliki kasih. Dan kasih itu bukan saja kita tujukan kepada Allah, tetapi kita tujukan juga kepada sesama kita. Yang kedua, apabila kita sudah ditebus dan mau hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan telah sediakan bagi kita, kita harus memiliki kerendahan hati. Di dalam Yakobus di situ dikatakan, suruhku, Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita mau, suruhku, memperoleh hidup di dalam kelimpahan, kita perlu rendah hati, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Yang ketiga, kita harus punya murah hati. Murah hati di dalam Galatia sebagai buah, salah satu buah roh. Di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini harus nyata di dalam kehidupan kita kalau kita ingin memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Yang keempat, tunduk dan taat kepada Allah. Di situ dikatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 berbunyi demikian, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kita patut tunduk kepada Allah, taat akan firman-Nya, supaya hidup kita mengalami hidup yang kelimpahan. Kemudian yang kelima, suruhku, kita perlu memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam bermasyarakat, di dalam bersosialisasi. Sebab di sini, suruhku, dapat menunjukkan siapa kita di hadapan masyarakat banyak. Yaitu apa? Kita dituntut untuk kelemah lembutan penguasaan diri, sebab tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Kita wajib, suruhku, memiliki penguasaan diri untuk dapat menjadi berkat buat orang lain. Dan yang terakhir ialah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ini hal yang sulit bagi kita, tetapi kita tidak perlu khawatir, sebab orang yang sudah ditebus oleh Tuhan diperlengkapi dengan roh dari tempat yang maha tinggi untuk memberikan kekuatan bagi kita, supaya kita mampu untuk melakukan pengampunan kepada sesama kita.
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu Petrus, ampuni orang yang bersalah 7 kali 70 kali. Berarti tak terbatas. Berulang-ulang orang melakukan kesalahan kepada kita tanpa kita berbuat salah, tetap kita dituntut untuk melakukan pengampunan agar hidup kita berlimpah dengan segala sesuatu yang baik. Sebagai penutup, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, aplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu meninggalkan keinginan daging supaya Roh Kudus sebagai pemimpin yang akan memimpin kita untuk membuat kehidupan kita mengeluarkan buah roh. Hidup di dalam kelimpahan juga menuntut kita untuk memberkati orang lain, baik itu dalam bentuk materi, terutama hal-hal yang rohani. Di dalam Matius 5 ayat 16, di situ dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan, saudaraku. Dalam perayaan Natal ini perlu kita ingat kembali menjelang Tuhan naik ke surga. Ada satu pesan yang sangat mulia, yaitu amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Amin.